Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Pak Ibu panitia pelaksana tes seleksi masuk atau TVK calon mahasiswa baru program doktor Fakultas Ekonomi dan Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, semester Gasal tahun ajaran 2023 dari 2024 gelombang 1. Perkenalkan sebelumnya saya Nurani Utami yang merupakan calon mahasiswa Dr. FEB UGM. Saat ini akan mempresentasikan terkait dengan rencana dari proposal disertasi saya yang berjudul studi lapangan pengaruh artificial intelligence dalam profesi akuntan di masa mendatang. Mohon izin untuk share screen. Berikut adalah pendahuluan, yaitu terkait dengan latar belakang kenapa saya mengangkat topik artificial intelligence dalam profesi akuntan, karena sesuai dengan situasi zaman saat ini bahwa kita memasuki zaman revolusi industri 4.0, yakni merupakan situasi yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Nah, yang menarik terkait dengan otomatisasi dan teknologi cyber ini, maka seluruh konsep bahwa dunia dalam genggaman tangan manusia sangat mungkin dan sangat berefek pada berbagai macam aspek yang ada di kehidupan manusia. Banyak hal yang dibantu oleh teknologi, mulai dari gaya hidup. Contohnya bahwa saat ini sudah mulai bermunculan yaitu aplikasi seperti ojek online, penarikan dana tunai dengan tanpa kartu ATM, lalu belanja menggunakan marketplace, dan di sisi akuntansi yaitu munculnya pembukuan online di mana proses penginputan dan review dari laporan keuangan dapat dilakukan tanpa batasan ruang dan waktu. Lebih dalam mengenai artificial intelligence, bahwa artificial intelligence merupakan konsep mesin buatan manusia yang mampu berpikir, belajar, dan membuat keputusan secara mandiri, menjadi perubahan signifikan dalam beberapa dekade terakhir ini. Nah, penggunaan AI ini meluas kepada beberapa aspek kehidupan manusia. Dimulai dari contohnya pertanian, bahwa AI membantu memprediksi masa panen, pemantauan tanah dan tanaman. Lalu di bidang kesehatan, AI membantu dalam pembuatan jaringan syaraf tiruan. Bahkan diagnosis medis bisa dilakukan dan dibantu oleh AI. Lalu di bidang keamanan, AI dapat mengenali sensor secara ucapan dan wajah. Dan beberapa perusahaan besar seperti Tesla, Apple, Google juga mencoba memanfaatkan AI dengan membuat mobil tanpa pengemudi. Dalam dunia penerbangan, sistem simulasi pilot juga sudah digunakan ketika kondisi sudah berada di posisi di udara di atas yang sangat stabil. Lalu lalu lintas udara juga menggunakan teknologi AI, dan di bagian pemasaran
E-commerce juga menggunakan AI, bahkan hingga hiburan dan analisis perilaku konsumen. Perusahaan besar lainnya yaitu Netflix, Amazon juga menggunakan AI untuk memfasilitasi kepuasan dari pelanggan. Dalam hal investasi, penggunaan AI membantu hal yang lebih kompleks seperti percepatan perdagangan dan operasi militer juga menggunakan AI. Sehingga sepertinya AI sangat dibutuhkan bagi seluruh aktivitas manusia saat ini. Nah, hubungan AI dengan akuntansi dan audit, saya ambil dari penelitian yang dilakukan oleh Cukwani dan Egy tahun 2020 dalam Ahmed Rizwan 2022, meliti dampak kecerdasan buatan pada industri akuntansi menunjuk bahwa tingkat kemajuan yang pesat pada industri akuntansi dalam hal otomatisasi proses akuntansi. Nah, saat ini banyak sekali program akuntansi yang bermunculan yang dengan versi basis cloud, di mana server berada menggunakan cloud dan bisa diakses dimanapun tanpa batasan ruang dan waktu. Contohnya adalah Jurnal ID, Harmony, Tally, Akuntansiku, Zero, akuntansionline.co, Freshbook, QuickBook, dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu contoh yang saya ambil, ya ini adalah jurnal. Lalu kemudian di sisi auditing, ya, Kementerian Keuangan melalui P2PK juga meluncurkan aplikasi Atlas, yaitu Audit Tools dan Link Archive System versi 2.1 yang merupakan aplikasi berbasis Microsoft Excel yang berguna bagi praktisi atau akademisi dalam mengimplementasikan standar audit dalam pekerjaan auditnya. Ya, ini juga merupakan campur tangan AI yang membuat atau memudahkan para praktisi dalam melaksanakan pekerjaannya. Bahkan implikasi di Indonesia bagi bidang perpajakan, AI juga sangat digugakan, yaitu berubahnya sistem pembayaran dan pelaporan perpajakan di Indonesia yang tadinya manual dan store manual, lalu kemudian menjadi online dan real time menggunakan aplikasi iSPT, e-faktur, e-Bupet, dan e-form. Nah, bahkan ke depannya bahwa sudah dicanangkan bahwa NIK yang akan dikonvert menjadi NPWP bagi wajib pajak orang pribadi. Tentu saja hal ini juga berefek pada digit nomor dari NPWP itu sendiri yang akan mengikuti kepada digit nomor KTP. Nah, atas dasar beberapa hal yang tadi penulis jabarkan, sepertinya sangat menarik untuk bisa mengupas lebih detail terkait dengan apa sih pengaruh dan dampak dari AI bagi profesi akuntan di masa mendatang. Ya, perumusan masalah yang akan peneliti yang akan menjadi permasalahan penelitian ini adalah bagaimana teknologi AI ini mempengaruhi profesi akuntansi dan audit, dan sejauh mana atau dengan cara apa disiplin ini dapat dipengaruhi oleh teknologi AI di masa mendatang. Terus apakah profesi ini akan tetap sama atau tidak? Nah, perubahan ini yang mungkin akan terjadi bagi profesi dan literaturnya. Tujuan dari penelitian ini tentu saja bagi para akuntan agar memberikan kontribusi atau gambaran terkait dengan arah AI ke masa mendatang, sehingga para akuntan bisa mempersiapkan diri dan mengembangkan diri dan dapat memanfaatkan
AI dan meresponnya sebagai bantuan atau alat dalam membantu pekerjaannya. Lalu bagi para akademisi, saya berharap bahwa dengan ada penelitian ini, praktik-praktik software akuntansi yang berbasis cloud lebih banyak diberikan kepada mahasiswa di ruang belajar di kelas, sehingga para lulusan dari akuntansi di masing-masing universitas lebih berdaya guna dan siap untuk mengadopsi atau melaksanakan pekerjaannya dengan software yang berbasis cloud dan bukan merupakan hal yang aneh gitu, asing gitu bagi mereka. Lalu harapannya tentu saja penetapan RPS pengajaran itu lebih diadopsi sesuai dengan kebutuhan dunia lapangan. Sehingga serapan-serapan juga akan lebih, serapan lulusan akuntansi juga akan lebih banyak terserap di dunia pekerjaan. Atau lebih membuat lapangan pekerjaannya sendiri mungkin bagi yang berminat di dunia KJA, KAP ataupun KKP. Bagi perusahaan tentu saja harapannya adalah dengan adanya AI ini maka proses penyelesaian laporan keuangan jadi lebih cepat, lebih real time, dan pengambilan keputusan di masa mendatang jadi lebih bermanfaat karena data yang disajikan sesuai dengan akurasi kecepatannya. Lalu yang kedua adalah dengan ada AI berarti perusahaan dapat mengalokasikan biaya-biayanya sesuai dengan target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Sehingga efisiensi biaya jadi lebih bisa dimaksimalkan. Baik, saya lanjut pada bab 2 ini adalah penjelasan terkait dengan landasan teori akuntansi positif yang saya gunakan. Teori ini juga saya bawa dan saya gunakan untuk tesis saya, bahwa teori akuntansi positif ini lebih berusaha menjelaskan memprediksi fenomena nyata dan menguji secara empirik. Nah, fenomena nyata ini tentu saja akan membantu para akuntan dalam melakukan tindakan oportunistik. Nah, sebagai dasar untuk dapat melaksanakan semua kegiatan ekonominya. Hubungannya dengan AI tentu saja tujuan akuntansi positif yaitu dengan penjelasan dan prediksi situasi dan kondisi dari praktik akuntansi yang ada di lapangan dan hubungannya dengan penggunaan AI sebagai alat bantu bagi para akuntan dalam menyajikan laporan keuangannya. Sehingga para akuntan lebih mengetahui perkembangan AI di masa mendatang dan lebih mempersiapkan diri untuk bisa berkolaborasi menggunakan AI yang akan bermunculan di masa depan. Metodologi penelitian dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan objek penelitian yaitu para akuntan yang bekerja di perusahaan, para dosen FEB yang tentu saja berada di jurusan akuntansi, para praktisi yang berada di kantor jasa akuntan untuk konsul pajak dan kantor akuntan publik yang menggunakan AI sebagai alat bantu pekerjaannya. Juga para pengembang software akuntansi di mana nanti secara detail akan lebih diketahui arah pengembangan software untuk estimasi beberapa tahun ke depan. Sehingga dari konsep pengembangan software tersebut akan diprediksi
sejauh mana ya akan lebih bermanfaat bagi para akuntan, ataukah akan dapat menggantikan profesi akuntan. Hmm. Dan tentu saja proposal penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, dan semoga proposal disertasi ini bisa terus dikembangkan dan bisa digunakan sebagai proposal disertasi saya nantinya dengan bantuan para profesor dan para pengajar dari Universitas Gadjah Mada. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.